nge-clear aja. Dan Moskov akan mencari ruang sebanyak mungkin agar bisa memenangkan late game-nya. Sehingga persenan early game-nya ini 59% dipegang sama Dewa. Oke, cukup menarik ya. Ada Lilia juga jadi high ground power yang sangat-sangat kuat harusnya bagi RRQ. Tapi tetap sih ngelihat RRQ based on recent match mereka eksekusi yang harus mereka perbaiki. Iya. Menangin di early-nya dulu minimal, dapetin objektifnya dulu. Karena kalau enggak, mereka cuma defense doang. Dan kalah struktural sekarang, ya jangan kaget minionnya udah pada makan rendang semua nih. Wah. Udah pada makan so good ini semuanya nih. Minion late game. Penuh akan nutrisi ya. Oke kalau begitu. Jadi anak dewa, are you ready? Welcome to Mobile Kingdom, are you ready? Buset. Jadi langsung saya Piala Arena mana? Suaranya. Memulai match yang kedua. Tapi untuk Dewa tapi oke Su. Awal yang sangat baik. Terkapar ya Patricknya tadi langsung. Langsung ya. Wait, tunggu dulu ini landing yang dahsyat juga nih. Level 2. Enggak ya, ada shield juga tadi nggak bisa ditabrak. Tapi invade jungle seperti ini kan yang tadi udah dibahas sama KB nih. Iya. Agresif early. Coba gantian gitu kan. Kalau kita ngomongin soal Pakito juga kan. Karena Pakito nggak level 4 juga pasti bakal jadi masalah sebenarnya. Itu yang dihindari sama Dewa. Yep. Octana nih. Wah. Wow. Permainannya begitu baik antara Said dan juga Hajirin. Mereka menunjukkan bagaimana sinergi yang tepat berbeda. Poin kill tambahan kembali dia dapatkan 3 poin kill di awal. Wow. Wow, ini berbeda nih seperti yang kemarin mereka evaluasinya berhasil untuk early game. Itu dia gosok muka, bilas gigi, evaluasi. Mantap. Emang harus begitu kadang eval dulu baru nanti permainannya lebih baik. Tapi memang terbukti 3 kill di awal 1100 gold bahkan dan freeze atau equilibrium minion yang membuat Arthur kali ini benar-benar berada dalam posisi yang sangat safe. Walaupun maybe tadi dihidupin ya dengan Divine Resurrection tapi ternyata gak menutup hal tersebut. Master Assassin-nya seolah jadi tidak berfungsi untuk 2 menit awal. Oh tetap sih, ini Brody di awal nggak menang lane tuh dampaknya bakal panjang. Kayak ada yang salah gitu di dunia ini. Karena biasanya kan Brody unggul ininya. Nah, Oke. Kain. Percobaan tadi untuk bisa menghantam dan juga mengantarkan damage-nya. Apakah mereka akan tetap memaksa untuk bisa mendekat ke area dari Turtle? No. lepas. Turtle pertama berarti ya. Yap, ini dia objektif pertama akhirnya. Hore! Akhirnya, sabar, Ayo, sabar. tumpengan lagi. Sabar, sabar, Udah, Pak, sabar. udah jalan liganya Pak. Tenang dulu. Tumpengan lagi, objektif pertama. Objektif pertama. Potong Oke. pita, tumpengan apa? Oke. Hajatan. Masalahnya sekarang patternnya jadi lebih cepat untuk RRQ 1000 hampir 2000 gold bro. Ya ada dia, terus snowballnya nggak disia-siakan. Lebih terlihat trio mid-nya benar-benar berjalan dan menjalankan tugasnya juga masing-masing. Yep. Talent prediction by Gopay. Ya, Dua suara deh gua. 4 untuk RRQ. saya MVP-nya retri aja, sekadar mengingatkan. Loh, Baru dapat loh Pak. iya dapat objektif tadi pantas. Iya kan ini baru nongol. Oh, karena diingatin pulung tadi. Oh, Black Shoes. Saya masih sudah mengingatkan saja ya. Oke, pertempurannya akan terjadi lagi. No. Oke, itu bagus sih. Gak ada Black Shoes. Tergantung next move-nya berarti. Kalau nggak ngapa-ngapain sama aja. Ini 1 menit ke depan berarti ya. Tapi balik lagi sih, dalam keadaan kita kalah turtle, anggap dewa nih posisinya. Mereka bakal sulit untuk melakukan geng lip. Malah RRQ yang harus lebih aktif. Abis itu tim turtle, mereka membuat sebuah gertakan agar dewanya mungkin lebih bermain defensif. Jadi mau nggak mau Gold lane lagi mungkin. ke gold lane. Jadi tujuannya lumayan bagus loh. Ya karena kalau main assassin enaknya emang ngegeng ke gold lane sih. Ya, Tapi harus di luar turret. walaupun dihidupkan ya, ntar dibangkitkan lagi. Tapi ya nggak apa-apa, seenggaknya dia kan motong wave. Gerakannya juga udah mulai nutup atas nih. Sinergi mulai ketemu, Be. Dapat ya. Iya, mulai beda sama kemarin. Tarik, justru. Yep. Apa yang akan terjadi? Percobaan tadi dari Kain dan juga Kin masih gagal. Bad spellnya aja. Mungkin ya untuk nextnya lagi berarti. Tanpa adanya spell dari Joshua, pergerakan apa nih untuk Dewa? Nah tinggal datang nih ke area turtle karena setupnya udah lumayan dimenangin sebenarnya. Bahkan mid dari gold shield turretnya udah mulai dirontokkan perlahan. Dokin. Siapa yang bakal datang duluan nih untuk setup ke arah turtle karena Demon Kite. Standby. Ini level 8 dari purple buff dari Thunder Fan Rare. Ini bakal membuat
sebuah damage tambahan nih untuk level 8 dari jungler. Sama Hunter. Kain. Oke. Kan udah punya Hunter Strike. Sama ya. Lihat. Yang mulai RRQ duluan ternyata mereka yang setup. Yap, dan itu si Keju sudah mulai maju ke depan. Ada Biro tadi udahlah tidak keluar karena seperti apa lagi kayaknya masih melihat kejauhan tapi ternyata tertutup berhasil didapatkan pula. Group Destruction dikeluarkan, Kinnya terjebak, Kinja tidak ada bisa menyelamatkan karena Kin. Maka sekarang maybe tahun 4 memori dikeluarkan tapi tidak memberikan impact apapun. Bahkan sekarang coba lihat itu si Keju harus bisa memberikan sebuah backup terhadap maybe. Perlahan tapi pasti mulai lagi mereka maju ke area dari altar. Wah, perbedaan levelnya semakin jauh nih. Goldnya pun 3000 ditabrak. Yap, itu dia maybe masih free hit tapi Itoshi Keishu menjadi korban keganasan dari RRQ 3700 net worth perbedaan. Wah, ini gak dikasih farming sama sekali ya. Untuk maybe-nya. Angka yang kurang baik pasti untuk Marksman. Tapi setidaknya di bagian bawah ada satu keuntungan yang bisa dijadikan kompensasi di Dewa. Wah, turret ya untuk Kain. Nah, mungkin itulah satu-satunya yang paling bisa diamankan untuk sekarang dalam keadaan losing condition. Ini mau nggak mau ya dengan keadaan 4.500 gold seperti ini, RRQ tinggal jalanin temponya ke setup turtle selanjutnya. Yang penting Demon Kite-nya juga join dalam kontes tersebut. Nah, untuk Dewa dalam keadaan losing condition kayak gini, ketinggalan 4.000 gold. Minimal mereka dapat 1 kill dulu. Karena itu bisa jadi pembuka nantinya untuk mereka nemuin winning condition lainnya. Foto first item gimana ya? Foto first item. Minotaur. Oke. Dia udah pede banget, Joshua aja yang badanin berarti. Jalannya nggak bakal barengan lagi buat sekarang berarti untuk Said dan juga Joshua. Oke, Oktanya tadi glowing ya. Oktanya glowing bukan flash of the Oasis. Sebenarnya kalau ngomongin damage masih lumayan kurang berarti dari Dewa ya. Ya itu dia. Karena midnya balik lagi support. Mau dia pakai full match atau gimana pun damage-nya nggak bakal se-burst. Emang hero yang tukang burst. Ya, cari killnya emang harus bareng Maybe sih. Maybe kan udah punya heptasis tadi kan. Tapi emang balik lagi ini Maybe-nya butuh farming, tapi butuh kill juga di waktu yang bersamaan. Kalau damage-nya miscalculate dikit, Saidnya bakal langsung kasih motivation roar. Dia bakal langsung heal up lagi. Flash of the Oasis akan menyelamatkan hari nanti. Oke, cari space farming sebanyak-banyaknya. 5.000 gold. Ini ancaman yang sangat serius loh di menit 6. Bahkan masih ada turtle ya. Ya, yang bakal bebas adalah Arthur sebenarnya. 3 menit ke depan dia bakal bebas banget buat farm. Space-nya bebas banget, luas banget juga. Belum lagi gold dari turtle, dari turret. Yang masih bisa dirosokkan. Landing jauhnya bakal ada di top lane. Lord pertama bakal muncul di bagian bottom lane. Perfect turtle. Setelah kemarin mereka puasa objektif. Oke, temponya dipegang banget ya, dikuasai oleh RRQ. Dan untuk Dewa sendiri, mereka punya hero momentum sih, ada di Kin. Mungkin dengan I'm Offended, Flicker. Yap. Bermain dengan posisi. Waduh. Levelnya cukup jauh ya sekarang Kain. Level 10. Sementara tadi dari lawannya, aduh, Demon Kite. Ya, ada perbedaan level ya. Cuman ya kayak nggak ada target juga yang bisa dimakan gak sih sama Yap. Dewa? Coba kan, Joshua? Oke, ada sebuah percobaan oleh Bob System tadi terlihat di dalam area tersebut tidak memberikan impact apapun. Mundur lagi kali ini Dewa. Lagi-lagi setup yang kurang damage, Be. Ya, kurang damage. Dan ternyata pemaksaan Okta untuk glowing ini adalah hanya untuk Joshua. Karena gak ada jawabannya lah. Tentu untuk di early mid kayak gini. Wah, Dengan ditempel. adanya early sustain nih. Dari Joshua ada healing lagi. Even Jeb pun masih bisa dihindari dari Arthur dengan adanya habis ngomong. Yesu under levelnya lumayan sih. Kerasa banget ya. Ya, Tatsu beda. Sementara untuk sekarang, Said. Bidan Puri, Said benar baju. Tapi coba lihat pergerakan dari Demon Kite. I'm Offended tadi connect ke arah beberapa player. Tapi James masih memiliki oleh pemain dari yang masih belum cukup. Apakah terjadi? Satu poin kill pertama udah berhasil langsung diamankan. Di mana Said menjadi korban. Dewa mendapatkan point kill. Fokus clear wave. Dan akhirnya damage kurang mereka dibantu dengan turret, Be. Wah itu dia ya. Karena wave mininya clear. Seketika langsung bisa dibalikan oleh Dewa. Terlalu dalam dan ini dia winning condition yang dicari sama Dewa dari tadi kan. Cari kill dulu. Biar bisa nemuin jawabannya ke arah mana dengan 6.500 gold dan Swift Trinity. Arthur. Cepet sih. Cepet sih di menit yang ke-8. Karena ada sepatunya juga ya kemarin. Ada yang cepet juga, tapi nggak pakai sepatu. Gak pakai sepatu, itu dia. Ya, Sekarang nanti ada tinggal sepatunya. kita perbandingkan saja ya untuk satu lagi. Pilihan dari Bargain Hunter juga akan sangat berpengaruh nantinya. Dari emblem. Yap. Itu yang mungkin membedakan untuk sekarang winning conditionnya Lord up. Pertanyaannya bakal mainin landing jauh atau tetap full start di Lord berlima dari RRQ ketika emang lagi pegang gold 6.000 kayak gini. Mereka start sih, karena ya tadi keuntungannya juga masih ada di mereka. Moskov pun diperlukan buat megang Lordnya. Kontes juga masih enak, levelnya beda 2. Ada perbedaan 2 level. Di skip kayaknya. Skip sih, gak keburu juga. Ya Lord untuk RRQ. Lord yang
sebenarnya lumayan mengancam ya karena goldnya terus naik loh. Wah, ini bener-bener langsung loh. Ketika kita ngomongin objektif kemarin di 2 game, mereka nggak dapat sama sekali. Sekarang mereka bahkan yang tidak memberikan kepada Dewa satu pun. Even itu turtle atau bahkan Lord. Tapi babat loh, tangannya masih kuat sih, sakit juga. Oke, Loh, dan Max Nexus loh. kepancing tadi hampir saja. Penuh resiko karena tadi sepertinya Tuan Mori kayaknya ancang-ancang mau dikeluarkan ya. Iya, dia nggak mau tumbang sebelum Lordnya jalan tadi. Iya. Tapi masih aman sekarang, masih lanjut. Goldnya pun masih naik terus, Lordnya ini defense juga agak susah loh dari Dewa. Itu dia. Mereka berharap kepada Brody. Masalahnya Brody ini adalah tipikal hero yang early mid. Dan sulit banget untuk bisa memenangkan matchup seperti ini. Dalam keadaan dimana Brody-nya pun gak punya kekuatan untuk minimal dapetin 1 kill. Even untuk Joshua. Joshua khotbah di depan. Early game-nya masih belum merontok untuk sampai dengan saat ini. 0-0 dan 0. Oke, ini masih Lord yang pertama ya. Woi, 1v1 situation di antara Kane dan juga Demon Knight. Akan seperti apa? Hehe. Siaman. Spear of Destruction numpang lewat. Oke, masih belum ada tumbang dari keduanya ya. Dan Lordnya bisa di-clear di bagian bawah. Masih susah kalau misalkan RRQ mau terobos banget. Ingat masih ada Holy Defense dari base turret. Jangan sampai kayak tadi. Tiba-tiba damage-nya jadi cukup karena ada turret. Iya. Dive terlalu dalam ya. Ketika nggak ada minion, wah udah pasti bakal buyar semuanya. Karena ternyata agro turretnya bakal ke arah hero tentunya. Dan mau nggak mau ganti-gantian kan antara Side atau Joshua-nya nih. Dan level di Romer juga lumayan ngaruh tau. Bukan berarti Romer under nggak apa-apa levelnya. Soalnya statusnya jadi kalah kan. Jadi seakan-akan tipis. Walaupun itemnya udah ready ya. Tapi tiba-tiba langsung bisa kena burst. Ya itu si Cashew. Makanya mungkin dia tumbang 2 kali tiba-tiba. Orang aware kayak maju dikit, ternyata hilang langsung kena burst. Dan lagi lawannya Moskov loh, jangan lupa Glue. Ketemu Moskov, dia buka spread. Kena Spear of Misery, nancep sama Glue anak-anaknya. Iya, Pakistan gitu ya. Iya. Hampir Pakistan. Demon Cut sih orang have sekarang ya, orang have. Orang nih. have. Udah kurang 1 item nih. Kurang 1, terserah tuh Rose Gold ya kan biasanya. Arthur juga Arthur. Ya, karena perbedaannya susah juga sih. Assassin sama Fighter. Fighter gak dapat makan di awal lagi. Mungkin Wind of Nature nanti dari Arthur, last itemnya. Dia udah punya Malefic Gun juga kan. Positioning dia bakal aman banget di belakang. Temponya bener-bener dipegang banget. Nah itu tuh, Spear of Misery, nempel pasti kan. Pukul yang ada ya. Pukul aja yang ada. Karena anak-anak kan dipukul ada itu juga kan. Forcing damage-nya. Ya, ke belakang. Dan semuanya terbagi rata. Tempo pelan kembali RRQ menunjukkan bahwa mereka tidak seperti musim lalu Pak Pulung. Yap. Ketika sudah mulai masuk menit 12, mereka ada additional movement. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada sama sekali. Mereka diem, santai, tenang. Pressure-nya masih hidup. Dan mereka bermain seolah tanpa membuat kesalahan. Oleng doang tadi tuh sakit banget Hajirin dah. Meledak ya kan. Ya dia 301 kan. Iya. Tajir juga ya, ini di Mind Blade maka lagi terlihat Lord mulai di start dan gak bisa dikontes harusnya. Free Lord untuk RRQ. Lord muncul langsung sekarang. Berarti top lane yang bakal coba untuk mereka kuasai. Yep, Bottom lane bakal didiemin kayaknya. Mereka bakal coba untuk main dengan formasi 3-2. Wah lihat tuh player timeline-nya. Langsung merosot banget ya. Iya. Jauh banget. Ketarik banget ya. Dan sekarang udah jadi Magic Blade nih by the way. Ada defensifnya lagi. Dan hati-hati, ada Winter tadi di tangan Said. Bisa jadi nanti dia Minion Fury dan gak dapetin aggro sama sekali. Yap. Dan seperti apa lagi Joshua langsung aja ngebadanin ke area terdepan. Berhasil tadi sepertinya. Tahun depan Memory tidak memberikan impact apapun. Okta mendapatkan begitu banyak damage yang diberikan oleh Arthur. Luar biasa damage yang sudah dimiliki oleh Arthur. UPD ya. Bestari tengah hilang. Oke, ada Plexus tadi sepertinya. Tapi Kid pun udah untuk menghilang. Tidak beri tadi dikeluarkan oleh Said. Itu si Kid berusaha untuk bisa menyamakan dia, tapi tidak bisa. 5 player dimiliki oleh RRQ. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan pertama. Ditarik pun CPD. Dan itu dia serangan yang dilakukan. Maybe down. Dia berikan mendapatkan point kill. Double kill dia dapatkan pula. Dia berikan langsung saja menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengatakan damage-nya. Web minion yang ada di bagian bawah akan diantarkan masuk. Satu katapult. Respon dari masih lama. Ya ini dia satu kata pun membawa kemenangan untuk RRQ di game yang pertama. Terlihat berbeda. Seperti hari kemarin, RRQ evaluasi singkat 1 hari dari mereka membuahkan hasil yang cukup manis. Walaupun dari W juga Dewa United masih belum terlihat lebih baik. Tapi setidaknya ini adalah awal
dari RRQ Hoshi. Sesuai dengan apa yang dipersiapkan bahwa memang Terus kerja dulu digawe di early game-nya. ya akhirnya kalau kita ngomongin soal draft ya, dari DNA draft yang dari kemarin kita perbincangkan soal RRQ, akhirnya baru sekarang mereka menangin nih dari poin kendali mapnya 6,3 melawan 6,1 untuk Dewa. Tetap eksekusi. Eksekusi Eksekusi. ke poin B kan tergantung gameplay. Benar. Kita lihat ya seperti apa eksekusinya lagi di game yang kedua. Bisa ditutup dengan kemenangan penuh untuk RRQ atau samakan kedudukan oleh Dewa. Jadi langsung saja sekali lagi. MPL Arena mana suaranya? Let's go. Match up jungle yang tukeran. Ran. Hirara lawan Pakito tetap ya. Ya. Iya. Tetap Pakitonya ini loh poin terpentingnya emang. Dan mungkin kalau ngomongin agresif early, kayaknya nggak bisa yang terlalu tajam ke jungle juga deh. Dua-duanya bisa nge-punish dari 2 mid. Kayaknya spesifik di river aja sih mungkin mainnya ya. Ya, Edora kalau misalkan dia terlalu masuk ke jungle, Chushin bisa punish nanti. Itu dia, keangkat-angkat yang ada. Sama, Ingat, jangan lupa ya, sebaliknya. penalti damage-nya jangan lupa. Masuk ke jungle lawan kan lumayan tuh. 5%an damage-nya. Oke, berarti temponya akan lumayan pelan ya. Untuk di early game, nggak terlalu kasar. Brody versus Cloud juga kah? Oke. Sebuah resiko juga ya sebenarnya. Wah, kata spell. putih. Lumayan kebuang 1 ya. Yep. Ambil. Kain. Oke. Blizzard yang ambil sepertinya Kain benar-benar memanfaatkan rotasi cepat dari Hirara. Dengan adanya Trill juga di awal. Demon Knight yang akan level 4. Tahu? Di tempat yang berbeda. Flicker. Ada flicker dari Okta yang sudah terlihat informasi. Namun Demon Knight mengantarkan damage yang dia miliki untuk di awal. Lumayan ya. Cicil menangin darahnya. Karena ya balik lagi untuk fighter gue rasa setup pertama lebih enak. Damage-nya lebih kuat juga kan Ya, daripada Hirara. Beda job desk ya, Assassin sama Fighter ya. Lebih bisa pegangin turtle. Gak harus yang buang-buang darah terlalu banyak juga kan. Balik lagi Assassin lebih baik retake sebenarnya mainnya. Ayo clear dulu. Okta level 4. Sama sih, Hajirin juga level 4. Tinggal kita lihat nih. Mau makan depan kah? Oh, itu si Keishu pasti yang bakal bonyok ya di sini. Yap. Mulai bergerak sepertinya Kane tadi. Tuh, Purifier. Cukup agresif. Namun sekarang terlihat 3 player tadi mencoba untuk bisa ngebentengin langsung pergerakan bikin oleh Itoshi Keishu. Sementara tempat berbeda Kane-nya sendirian saja. Hampir terjebak langsung diangkat kembali. First blood menjadi pilik dari Okta. Namun Kane harus menghilang bola. Oh, pertukarannya nggak bagus sih. Turtle-nya juga diambil RRQ loh tadi. Ya. Ini jungler trade sama roamer. Said mendapatkan keuntungan tersebut karena job desk-nya yang berjalan dengan mulus. Dan sebentar Demon Knight nggak ada gangguan sama sekali. Nggak ada yang bisa menyentuh objektif dari turtle-nya. Dewa memilih untuk kontes ke arah hero-nya saja. Cari trade-nya, tapi tetap nggak worth. Tadi gue pikir mau bersedia deh setelah dia pulih. Ya. Ternyata nggak bisa juga ya. Garis Masih paket tetap ya. keras. Jadi potong lagi. Atau Oke. seperti jepit. Yap, ini dia sudah mulai berbondong-bondong hadir kali ini. Sepatkah mereka mendapatkan ke arah Joshua? Karena sedikit lagi yang tersisa. Joshua masih berusaha untuk bisa pulang. Oh, digunting. Joshua! Berhasil mereka mendapatkan 1 poin kill. Dewa kali ini masih ingin lebih. Mencoba untuk bisa mendapatkan poin kill. Tanah Tambahan. Berpindah. Tanah Bruin. Karena 2 player. Hajirin masih sempat untuk bisa kabur. Bahkan sekarang Said berhasil menyelamatkan diri, tapi Kain, what? Hebat. Kain. Terlalu beresiko Kain. Terlalu dalam Kain. Akhirnya bisa dipunish. Dan itu move yang sangat beresiko. Sangat-sangat beresiko. Belum lagi kita ngomongin soal tempo yang tadi bisa dipegang sebetulnya. Wah, high risk, no rewards. Sorry to say Kain, terlalu dalam barusan. Dan diangkat dengan adanya Lantern Flare. Itu even dia kill, itu side B. Iya, Jadi kayak pertukaran tetap gak worth it kan. sama kayak Turtle 1 sebenarnya. Rate yang gak worth sama sekali. Terbawa suasana sepertinya. Ya, Dari audience prediction, P 80 banding 20 bos. 40 banding 20%. Tahu ini. Dan Arthur tadi aku cukup kaget melihat damage yang dilontarkan dengan adanya Heptasis yang aktif ke arah Maybe. Hati-hati nih buat Maybe. Kalau mau Blazing Duet boleh sih, cicil dari depan nggak apa-apa sih. Yap.
dibandingkan langsung ketemu sama Arthur dan OTW untuk Snipers. Itu Kin sakit juga tuh badannya tuh yang ke badan di daerah terdepan. Sementara sekarang Itoshi Cashew akankah membuka World Riot tadi yang sudah terlihat di dalam area tersebut. Arthur yang berhasil itu diamankan. Turtle-nya diambil oleh Demon Knight. Tapi sekarang pertempuran terus terjadi. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu player lagi. Demon Knight kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi masih ada Kin yang mengejar terus-terusan. Ada revitalize dari Said yang memang memberikan sebuah backup yang begitu baik. Demon Knight masih ingin lebih, tapi Yokta menjadi pembeda kali ini. Tapi ada Maybe juga yang tumbang. Di sisi lain kainnya pun tumbang. Dive tadi ke dalam turret. Wah, lagi-lagi kerugian untuk Dewa United. Ya, kehilangan gold lane, balas dengan gold lane. Kehilangan jungler, sama juga. Kain hilang beserta adanya Demon Knight. Trade yang fair. Dan RRQ tetap unggul lagi dan lagi. Berkat adanya turtle barrel yang benar-benar diamankan. Dan jangan lupa, Cashew. Arthur. Oke, Itoshi Cashew gak banyak lagi SP di dalam tubuhnya. Avatar Guardian gak connect, bisa kan bertahan. Wow, Jadi stuck Sky Piscer. tahun depan memori. Oh, digunting. Oke, langsung digunting. Kayak dia tadi berusaha untuk bisa masuk, tapi terlalu lama dan sekarang Blazing Duet berhasil mendapatkan karena Arthur begitu baik tadi permainan dari Baby. Guntingan dari River tadi. Langsung menutup jalan pulang dari Arthur dan juga Said yang menjadi korban. Di sisi lain Demon Knight yang terlalu jauh juga nggak bisa nge-follow. Gak bisa nge-follow, yang bisa nge-follow kita ngelihat ada Le Diren. Ini dia MPL X3 stream kita. Ada Diren. Limpulku belum sampai sekarang ini. Masih loh. Masih. Udahlah. Belum lah. Udahlah. Udah. Yang penting tuh let's go katanya kan. Karena tadi dapetin momentum. Bener. Dan guntingan yang baik sekali dari Kin ternyata ya. Iya. Yang membuat gamenya langsung jadi seimbang dari segi point kill. Tapi balik lagi gold masih bisa dikejar kah dari Dewa. Harus mulai dari maybe-nya dulu kalau kita ngomongin soal gold. Jangan lupa ya, mereka punya power scaling juga. Iya. So untuk Turtle. Scaling terakhir. monster kan tadi kan. Nah ini nggak bisa dikontes kan. Di skip. Atau menunggu Kin dulu. Ngasih vision sih. Oke. Cashew di depan. Di skip. Hey, tidak bisa mendekat. Dan sekarang Itoshi Cashew tertinggal di bagian belakang langsung saja. Begitu banyak damage tadi masuk ke dalam tubuh dari Itoshi Cashew, untungnya masih bisa pulang. Balik lagi pohon terkokoh. Terkokoh. Gak bisa di burst banget ya. Apalagi ya tadi scalingnya slot ini sedikit. Jauh gitu. Buset dah. Wait, bisa drum saja. Setengah doang. Keras sih emang first play soalnya. Ya masih ada pasif, Revitalize juga ready. Aman banget sebenarnya buat Gatot Kaca. Daripada damage yang begitu masif sekalipun. Mid masih belum mau di setup sepertinya. Mereka cuma mau dorong-dorong aja. Sambil ngebukain ruang untuk Demon Knight farming di area bottom lane. Gantian dengan Joshua tentunya. Ini tinggal kombonya mereka dijalanin gak sih? Stone of Ruin bareng Wrath of Riot. Ini kayaknya kombo yang bagus banget. Formasinya bakal main di 3-2 sebenarnya. Dari tadi kan. Hajirin Said ya bakal coba buat screening karena dari Arthur. Sisanya nanti Demon Knight bakal ganti-gantian sama Joshua. Untuk bisa menemukan di mana celahnya nih. Tanya dulu ya. Super atas. Emang sih vision tengahnya masih aman. Tapi inner turret di atas berasa juga. Berasa banget. Ini ya lagi-lagi ya, untuk invade ke arah purple buff-nya jadi semakin lebih mudah buat RRQ. 3.600 gold. Dan sementara Keisu, hati-hati Keisu. Emang nggak berasa kayak di awal, habis keangkat baru berasa tuh. Nah, Cashew menjadi orang terdepan Wrath of the Riot. Langsung dikeluarkan pula. Bahkan tadi setruman sudah dikeluarkan oleh Okta tapi tidak memberikan impact apapun. Tapi barusan kita Blazing Duet. Dia bikin oleh Baby, mereka bekerja sama. Said tertinggal menjadi korban tambahan. Maka sekarang Kin ya masih lebih mencoba untuk bisa mengkobok-kobok. Selesai. Langsung itu dia 3 point kill setup yang begitu baik. Masih selamat juga dari Kin. Hanya Itoshi Cashew yang menjadi bait. Wow. Dan ini masalah yang serius untuk RRQ berarti. Kin Sanity. Kegilaan dari Kin dengan adanya Thorn of Ruin Flicker. Dan follow up-nya dari Maybe itu indah banget, connect banget. Arahnya adalah Arthur. Setup. Yap. Mereka langsung setup. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi Kara dan satu lot ini. Dan berhasil. Langsung diamankan. Bahkan depan berbeda. Avatar Guardian langsung dikuangkan pulang. Tapi Brian yang tadi ada di dalam area tersebut. 5 player pulang. Balik semua, balik teratur Dewa United.
sedikit membalikan keadaan, Be. Dan itu dibalikin keadaannya bukan karena pure mistake. Itu pure inisiasi wombo combo draft DNA kita. Yang udah sempat kita perbincangkan juga tadi. Soal setup, soal waktu Lim soalnya. Kalau emang waktunya tepat, bonusnya luar biasa. Benar. Kayaknya udah boleh jangan ke Itoshi Kesu dulu kali ya. Iya boleh, itu yang pertama. Atau yang kedua, Arthurnya muncul belakangan. Bisa jadi sih, karena dia nggak purify kan. Mhm. Dia pasti udah diincer. Satu, Town of Ruin. Kedua, Wrath of Dryad. Itu udah bakal jadi dua setup yang ngebuang spell lah. Wah, jangan lupa tambahan bola-bola listrik. Ball Yep. lightning dari Okta. Damage support. Tapi Lordnya Langsung Thunder Pride tadi kan. nggak bisa dikawal nih Lordnya. Wave-nya yang dikawal ternyata. Di bagian bottom lane. Waduh. Maybe. Langsung saja. Joshua Joshua. kurang damage. Dan lihat bagian atas banget Demon Knight-nya masih ngedorong dengan cukup tenang. Nah, Inner Turret di bawah dapat, ya itu hasil maksimal mungkin dari Lord yang diamankan oleh Dewa. cari trade ya setidaknya. Maybe dapetin Swift Trinity. Karena balik lagi, ini kan scaling monster nih dari Dewa. Mereka cuma membutuhkan waktu saja. Makin lama game berjalan, ini bakal jadi bom waktu sebenarnya yang berbahaya. Oke. Sementara itu sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapatkan 1 poin kill lagi. Gagal. Gagal, tapi lihat goldnya 40. Yap. 400 gold dari sekitar 4000 gold. Lumayan dibayar lunas. Cukup berimbang sebenarnya. Bait Purif-nya Joshua dulu sih. Kalau enggak bakal ketempel. Bakal berulang aja ya. Iya. Bakal looping semua damage keluar dari Joshua, tapi Joshua-nya survive. Nah, concentration juga. Mungkin tinggal lihat dari Itoshi Keisho nanti flickernya. Kalau memang connect kayak tadi, ngebait Purif-nya Joshua dan ngebait Purif-nya Hajirin. Di situ gue yakin Skin bisa bersinar lagi. Ruang yang banyak. Farm yang berlimpah untuk Maybe. Dan seperti next Maybe berarti akan menuju ke Wind of Nature. Dia udah punya regular spear. Tinggal nunggu Vampire Melee. Habis itu dia bakal coba untuk mendapatkan Wind of Nature. Itu bisa satu lawan satu juga tuntas. Sama Demon Knight juga masih oke lah untuk Farlane kan. Hindarin jab-jab ya. Atau Karena counter memory. jab champ stem-nya pakai itu kan paling pedes tuh, merah kan. Wah itu setengah sih Be. Dar gitu kan. Itu debut. Itu bunyi kan, set itu buat. Sakit ketulang. Itu bunyinya gitu Pak. Tek bunyinya Pak. Yang pasti Joshua udah mulai kecicil sama Maybe ya. Itu satu poin yang lumayan penting nih. Jangan sampai tiba-tiba nanti setengah aja. Soalnya kan eksekutornya buat Joshua ya. Mau nggak mau ya di Okta. Harus di Okta emang kebetulan ya. Dengan adanya efek berkelanjutan. Poke damage juga. Mungkin kecil tapi belum ketemu Maybe kebetulan. Dan masih bermain dengan slow push di bagian bottom lane. RQ nggak mau meninggalkan laning jauhnya. Oke. Pertempurannya belum sempat terjadi begitu besar karena dari tadi masih tarik ulur loh Smoel. Ya, dan hati-hati salah move sedikit. Maybe pun tumbang UKM. Dia mancing aja tadi ya ke depan. Berusaha untuk ngebuang spell ataupun skill dari para pemain RRQ. Cukup menegangkan kali ini masuk di menit ke-12. Lord kembali muncul. Agak-agak pelan ya temponya ya. Dan mereka sama-sama nunggu setup yang terbaik untuk masing-masing timnya. Yap. Kecil balik. Itu dia. Pahit. Itu si Kesu. Oh, Reno. Wes ada WLN sekarang di dalam tubuh dari Maybe. Untuk fight ya jangka panjang. Yap. Bisa drop. Hampir saja. Dan mau tidak mau Crimson Beacon. Dan Purify. Itu dua informasi yang lumayan mahal. Sekarang reset kembali Itoshi Kesu di bagian depan. Yap. Sempatkah? Ada Revitalize tadi terlihat. Bahkan sekarang, Line the Ball tadi langsung dikeluarkan pula. Tapi barusan, ada satu dot. Ruin sudah dikeluarkan pula. Waktunya untuk Kai. Mulai mengopo-ngopo dan juga mengacak-acak. Tapi ternyata malah membuat dirinya meloncat pengkilan di mana Octanya sekarang berusaha untuk bisa mundur. Tapi tempatnya berbeda. Arthur jalan jump. Masih ada pergerakan dari Baby. Baby masih berusaha. Baby ada poin lagi. Tapi jadi terakhir. Hajirin. Milsaika. Dan Baby sekarang menjadi korban. Tersisa 2 Dari Uranus. dari kedua tim. Dan ini nggak bisa ngambil objektif apapun. Keduanya sama-sama keras dan tidak ada damage dealer. Wow. 4 ditukar 4. Waduh, ini dua-duanya kalau masih mau berlanjut nih, sampai masing-masing teammate-nya balik lagi, gak kelar harusnya. Ya. Gak akan selesai itu. Bait lagi-lagi dari Itoshi Kesu. Di target memang tumbang. Tapi tetap hasil akhirnya Ya, berbeda lagi. karena kinnya turnover-nya nggak cari Arthur kan, karena Arthurnya survive di belakang. Sehingga Arthur sempat untuk dapetin Kain juga. Dan Demon Kite setidaknya memberikan dealing damage, serta penutupan dari Hajirin tadi. Ketika ada Maybe. Mulai Last man seru standingnya nih, mulai seru nih. Karena apa? Karena Kin survive dari Dewa. Yep.
Ini benar-benar menjadi pembeda untuk di game yang kedua kali ini karena menjadi tulang punggung utama seperti untuk bisa menciptakan momentum yang gitu baik. Ingat ya, Kesu masih ada flicker loh. Hitoshi Kesu bisa open duluan, Arthur gak ada flicker. Wah, tapi kini juga gak ada flicker. Wah, dicari-cari. Akan menjadi milik siapa? Lord kali ini begitu menyakitkan, tapi berusaha Arthur ada Bruin. Arthur menjadi korban dari Kate dan juga pergerakan Kate tadi begitu baik. Jadi reset lagi, di trap lagi, dan Joshua kena poke damage, semuanya tempel. Oke, maybe-nya sudah join. Maybe siapa bisa mengantarkan damage-nya. Pertempuran antara Kate dan juga Demon Kite masih belum berakhir pula. Tanpa adanya Arthur, ditukar dengan Okta, B. Wah, ada dia ya, pertukarannya sebenarnya agak sedikit tidak adil. Karena Arthur dibutuhkan banget untuk deal damage di momen seperti ini, menit 15. Yep. Oke, maybe. Siap bisa mengatakan damage-nya. Sementara sekarang ada satu apa terlakukan Kian. Gak ada siapapun dan Kian yang terjebak. Sudah Kian yang bisakah dia sanggup dan Tona Bruin sesaat lagi. Memberikan impact terbaik dan blessing duet, baby. Bahkan sekarang Said. Said lejap. Menjadi korban tabat. Benar-benar diobok-obok oleh Dewa. 3 member hilang. RRQ mereka mulai tertinggal. Sekarang Dewa memimpin. Lord akan dieksekusi. Ya, itulah dampak dari membiarkan bermain melawan Cloud dan juga Alice. Scaling monster, wombo combo. Ketika berada di menit 15 ke atas dan sekarang power spike-nya sudah pasti akan ada di kubu dari Dewa. Wah, tengahnya. Masih bisa Generator Bruin. Kembali diperlihatkan oleh Kin. Oh no, mereka harus mundur dulu sekarang. Tidak ada flicker untuk Arthur. Hajirin juga nggak ada purify. Ini dua informasi yang sangat-sangat mahal harusnya. Tapi terlepas dari itu, Kin juga nggak ada flicker. Itu dia. Kin gak ada flicker. Setupnya bareng sama Lord. Dan sekarang tinggal menunggu bagaimana gerakan selanjutnya dari Dewa. Arthur memilih Winter. Karena itu tujuan utamanya menghindari semua skill shot terutama dari Turn of Ruin loh. Yang tadi menjadi masalah. Dari satu area itu ya, ada Winter juga untuk Okta. Wave-nya masih bisa dikontrol, tapi Lord masih ada di bawah loh. Oke. Lord akan bertamu sesaat lagi. Kita si Kesu. Maybe, maybe hampir ya kena maybe. Kesu, kamera di Kesu. Siap untuk blooming. Oke, itu si Kesu. Rawat Ryan, Tanda Bruin. Tidak sempat memberikan respon apapun. Dan sekarang Dewa. Mereka berada di dalam area pertahanan dari arah kiri. Gak begitu baiknya. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Satu Bestar berhasil dihancurkan. Dua Bestar berhasil langsung dihancurkan pula. Namun pergerakan dari Demon Kite berhasil mengusir ke arah beberapa player. Tapi Kite, Okta, Kesu harus mundur. Masih bisa bertahan. RRQ. Mereka mengusir pasukan Dewa keluar dari base mereka. 3 lawan 3 sekarang pas gas. Wah, bisa truk dong, oke. Okta. Wow, Itu dia. Kena trap dari Ball Lightning langsung semuanya diberikan. Dan instant kill. Gak ada defensif apapun ya. Gak ada immortal, terus gold apapun itu. Queen Swings. Oke. Queen Swings, ya. Gak ada Winter, gak ada Immortal. Langsung hilang seketika. Kalah tempo sepertinya 4 melawan 5. Next fight mungkin akan menuju ke bagian top lane. Dan sekarang tinggal menunggu bagaimana Demon Kite untuk dipukul titik lagi. Semuanya diambil 68 stack dari Sky Pierce. Oh, ini masalah sih. Hirara late game. Match 1 Hirara MVP. Oh, tabrak. waduh, disetrum langsung dihantam lagi. Hampir saja Joshua menjadi korban. Tapi Kain kembali masuk. Itu dia, Sky Pierce. 78 sekarang. 1 kill lagi dengan full stack 80 Sky Pierce. Ya, udah nggak bisa sih main kayak tadi. Joshua dia harus sadar dengan threshold yang gede banget dari Sky Pierce. Ya, Mereka persenan SP-nya ya, udah gak bisa diremehkan lagi. 20 detik keluar, tapi respon time berharga sih. Mereka coba best turret. Yep. Dan Bestara berhasil dihancurkan oleh pemain dari Dewa. Itu si Kesu. Belum ada flicker. Bukan pilihan yang baik lagi gak sih sekarang untuk bisa menarik itu si Kesu mendekat? Ya. Dan itu bisa jadi senjata makan tuan juga kan. Itu Iya. dia. Berkali-kali kita lihat dari Wrath of the Riot plus flicker yang sangat mematikan. Tapi Lord yang muncul akan di set up perlahan oleh Dewa. Area itu bisa kontes ini. Sempatkah? Oke. Sempatkah tanpa Joshua? Tidak akan sempat. Itu dia. Turn of Ruin. Weapon of Ruinja. Ada satu Winter Crown. Memang sudah dikeluarkan pula. Aku down. Tidak memberikan impact apapun yang berkaitan terjebak. Ada Baby yang mengejar di bagian belakang. Mereka bersiap. Ada Conceal. Speed menambah. Siap untuk bisa dikejar. Ada Blessing Duet Pelika. Hilang. Dari Baby. Di tempat yang berbeda sekarang Kin akan kembali
kembali mengacak-acak area pertahanan bakal untuk sekarang. Coba lihat ada satu Winter Crown tadi sudah diangkat pula oleh Kai. Kai dia selamat. Masih ada Purify dan Lord mulai masuk dari mid lane. Oke, Lord masuk. Maybe bersiap untuk bisa mendapatkan dan game harusnya berakhir. Satu sama Dewa United. Menyamakan kedudukan. Dewa United. Tidak semudah itu untuk RRQ. Mendapatkan clean sweep-nya. Dan menjadi kemenangan game pertama di season ini untuk Dewa United. Kemenangan 1000 lebih damage-nya. Ya, Nggak perlu item apa-apa lagi. Yang penting item defense aja sekarang, item darah. Yang penting badak aja bisa di depan tuh ya. Wah, penentuan nih. Penentuan nih. Kalau quick prediction, Lim, Dewa aku. KB. Dewa. Oke. Kalau begitu. Tapi 40 nggak Pak? untuk MPL Arena sendiri saya Iya. cek Dewa. Lu. Lo. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Walaupun tadi saya predik di awal RRQ ya. Oke, Yang nggak ini apa-apa, kalian- nggak apa-apa kan Nggak by apa-apa, draft. iya. Yap. Jadi langsung saja. Sekarang di game yang ketiga tanpa berlama-lama kita berangkat menuju ke Land of Down. Let's go, penentuan. Kemenangan match pertama untuk RRQ atau kemenangan match pertama untuk Dewa akan Yep. ditentukan di game kali ini. Wah, menarik ya kalau RRQ bisa dapetin game ini. Karena berarti recover mereka akan sangat-sangat cepat. Butuh 1 hari aja nih. Untuk bisa kembali dari kekalahan 0-2 kemarin. Memang bukan kemenangan penuh ya. Ya. Tapi setidaknya match point nambah. Match poinnya nambah. Itu yang terpenting teman-teman ya. Karena match win dulu, baru net game win. Jangan lupa nih, last man MPL ID ya. Ada rumusnya untuk menentukan siapa yang di atas. Ya untuk ya intinya menang match tetap menang match lah ya. Ya. Tetap keuntungan juga. Dari emblem support emblem melawan basic common emblem. Bentar, Uranus yakin bawa apa itu Be? Master Assassin. Buset. Mau coba buat pukul-pukulan di laning lawan Buset. Joshua. Loh ini nggak bisa dibiarin ini Uranus. Uranus gak ada damage. Ada yang ini. Yang ini ada. Yang ini ada, nambah kan persenannya kan. Malas nih ketempelan Uranus begini. Iya. Pusing ini. Ini kan jatuhnya kan bakal ada ya ekspektasi sedikit lah untuk nge-cut lane. Jadi itu tujuannya. Tapi kalau misalkan laning early-nya baik-baik aja, ini bakal sulit nih karena Master Assassin-nya nggak bakal online ketika ada fight di Turtle. Oke. Jadi ya tetap kasusnya zoning kan. Ya ada Turtle pun kayaknya dia ngejar-ngejar orang udah banyak jauh gitu kan. Iya. Ya, biar Harus maksimal. ngusir 1 ya jadinya ya. Oke. Turtle pertama kayaknya nih dua hero yang agak susah dibonyokin nih. Tapi pancing kan 4. Yap, 4. Udah ada 4 player fracture tadi dikeluarkan dan hey! Selamat. Satu terakhir, Joshua selamat. Kain, bisakah dirinya menyamakan diri satu terakhirnya Kain? Menjadi korban tadi satu sabetan terakhir ya. Pas banget ya. Dari Deadly Magic tadi yang meledak. Tapi Turtle juga nggak boleh buru-buru. Masih ada Kin yang penuh darahnya. Itu dia. Waduh, Kinnya. Tempel. Jangan lupa Master Assassin ya. Oke, Kin sudah menunjukkan bagaimana pergerakan bisa dia milikin. Tapi Turtle kali ini masih terbuka peluang untuk Dewa. 1 poin kill untuk RRQ. Purple Buff sudah berhasil diamankan. Octanya menjadi korban di dalam pertempuran. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kain. Tapi sekarang belancing cuek dari Baby. Mengusir saja ke arah beberapa player. Yep. Belum terlalu berimpact juga ya. Dari damage pun masih agak kurang. Tapi setidaknya Turtle tetap didapetin. Gak pakai retry lagi Kainnya tadi. Ya, tapi balik lagi ya dari segi point kill, RRQ cukup diunggulkan. Apalagi tadi dapatnya Okta loh. Itu trade yang sangat-sangat manis sekali. Tanpa adanya pertukaran dari point kill juga. Paling ya balik lagi, informasi yang didapatkan Hajirin no flicker. Oke. Said, I'm offended. The Row of King tadi dikeluarkan semua ya. Bahkan sekarang coba di sisa-sisa terakhir di Toshikezo. Pergerakannya begitu baik tadi. Tetap dia keluarkan Run of Dryad-nya. Ya, kasih akar ya tetap ya. Tetap. Tapi ya pertukarannya gak adil berarti. Itu Untuk dia. RRQ 1 tukar 2 Be. 1 tuker 2 loh, ini duo mid-nya kena ternyata. Dan tadi kan damage terakhirnya langsung datang dari Darkening. Ketika Okta memberikannya langsung kepada Hajirin. Karena Hajirinnya kan nggak ada flicker tadi kan. Dan ball lighting-nya tuh keluar cuma buat Itoshikeishu. Jadi timing yang tepat banget buat Kain muncul. First item glowing sih. Okta bisa main ke Joe semua ini. Iya, bisa main rivernya di EXP ya. Nah, kan glowing. Glowing langsung jalan bahkan. Oktanya udah hadir di bawah. Coba untuk bisa memotong jalan dari Okta. Sakit. Sakit banget Okta. Ini Joshua tadi harus dipotong jalannya. Oke, ketinggalan. Walaupun masih bisa selamat ya tetap ya. Iya. Ya setidaknya ada solusi nih untuk makan
Joshua di awalnya. Apalagi di turtle nanti ya. Kalau fightnya lagi berkumpul itu udah pasti tuh bakal enak banget. Buat Okta. Nah, ini di item. Ini. Concentrate, Be. Concentrate energy, brute force. Nah item-item lainnya. Harley yang nggak bisa di burst sama Nolan harusnya. Sampai dengan early game aja. Tapi jangan lupa nih trapnya lihat. Halo. Kayaknya Uranus juga susah sih selamat dari ini sih. Karena 3 ini damage-nya bakal nutup Yep. buat makan siapapun di awal. Tapi sadar loh, kitnya juga lewatnya jungle, bukan lewat river. Muter ya. Itu dia. Ada poker trick. Sudah dikeluarkan. Set up pelan-pelan. Udah mulai berkumpul ya, berarti akan 5 lawan 5 kan, karena Maggie dan juga Arthur harusnya join. Oke. Tarik lagi. Ini turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Kin tertajam Spiro Misery. Semakin sedikit, SP dan Wewo, apa yang terjadi? Joseph pulang sama kill, apakah sekarang berlanjut? Duet pun tadi udah langsung dikeluarkan pulang karena Baby begitu baik. Langsung mengusir Demon Kai, tapi Kin benar-benar mengusir karena beberapa player Kin. Jump test yang begitu baik dijalankan. Oh, hati-hati ini bisa di-dive sama Kinnya. Sakit banget Master Assassin-nya. Ya ilah terus-terusan ya. Terus nih. Oke. Buset, Kedalaman. masuk turret, best turret loh Baby, Be. Kedalaman. Ya nggak perlu cek VAR, udah offside kebetulan ya. Lagi-lagi ada satu gerakan yang beresiko. Walaupun mungkin targetnya adalah Arthur, tapi ternyata nggak sendirian Arthurnya. Langsung ada backup yang cukup dan mendapatkan kill dari Kin setidaknya. Lumayan 240 gold kan dari 2 kill yang didapatkan oleh Kin. Ya, retribution lagi. Dark Magic juga udah keluar. Tapi masih bisa clear sih. Dari gold masih dipegang Dewa. Nggak terlalu banyak, nggak sampai mengancam lah ya untuk 1500. Tempo sih, yang paling penting ya. Jangan lupa Harley Eudora loh soalnya. Ini siapapun bisa kena burst. Even itu adalah Kin loh, jangan lupa. Di mid game, late gamenya. Oke. Tapi dari gold rank by Todok, maybe nomor 1 nih. Nomor 1, farming diem-diem loh. Bedanya Halo, lumayan loh. Joshua. Oke. Oke. Tasih. Ini ancaman sih, Joshua gak bisa sembarangan dia. Itu dia, Joshua-nya terancam, ya sama, Octanya juga terancam kalau show up. Baker lagi kan, Okta juga. Nanti Joshua juga di turtle udah merasakan gimana tadi damage dari Darkening. 2 hit rekening hilang. buset langsung hilang gitu. Hilang. Pedes. Pusing gitu dari buset. Ya balik lagi ya, Lunox lumayan menjawab untuk Esmeralda juga kan. Apalagi hero nyaman loh buat Okta. Nah bedanya Joshua nggak bisa sebebas Kin. Kalau ke depan-depan Joshua-nya dimakan. Kin ke depan-depan bisa dimakan tapi butuh waktu. Nah itu, perbedaan damage yang ditorehkan ya, output damage-nya. Tapi balik lagi sih emang maybe yang harus diberhentikan nih. Pelan, santai farmingnya ya kan. Golden Staff di tangan tiba-tiba. Ntar tiba-tiba menit 9 Sweet Trinity lagi nih. Makanya tempo yang tadi turun sekarang akan dinaikkan lagi. Turtle mulai di setup. Yap, akan menjadi milik Ajari. Kayaknya begitu baik dan sekarang Joshua menjadi korban kembali. Pertempuran tidak terelakkan. Maybe bisa dirinya bertahan, maybe menjadi korban dari Demon Kai. Tapi sekarang Side Jadi tetap korban. menjadi 1 poin kill tambahan untuk Dewa. Pertukaran yang nggak adil lagi-lagi. Lagi. Oh, kilo ini RRQ. Mereka bagus masuk konsilnya tapi ternyata targetnya targetnya kurang pas. Itu dia, dan sekarang mid terancam. Arthur harus hadir untuk bisa melakukan clear minion. Trade yang tidak seimbang. 2.500 gold langsung dipegang sama Dewa. Dan sekarang ruang farmingnya mulai tertutup. Lihat side lanes-nya, dirontokkan semua outer turret dari gold lane dan EXP. Wah ini Kin Radiant First Armor sih. Oke, Run of the Ryan begitu baik tadi langsung saja. Okta mengambil peran, siapa lagi yang mau langsung disikat? Sakit ya. Instan. Sekarang midnya terbuka. RRQ mereka harus coba untuk bertahan dulu nih. Kasih space untuk Arthur. Cari space untuk Arthur. Sementara kalau kita lihat dari 3 laningnya benar-benar lagi tertekan banget. Gak berasa naik darahnya. Iya makanya gak ada ruang untuk farming. Waduh. Lihat Radiant Armor ya. Langsung menutup semuanya. Even itu damage dari Hajirin atau bahkan dari Demon Kite. Iya. Nolan kainnya. Malefic Roar. Hati-hati. Hati-hati lihat di bagian top lane. Banyak sih emang minionnya. Tapi pancingan ya, trapping 3 penet sih. Even itu Joshua yang masuk. Dia tetap ngeri. Itu dia. Shieldnya hilang. Joshua-nya sekarat. For sure itu yang bakal kelihatan tadi ya. Turunin lagi tempo. Akan kembali farming lagi.
10 detik menuju Lord yang pertama, bawahnya udah di-clear. Blood Wings ya untuk Okta. Satu item yang sebenarnya agak sedikit ofensif dan defensif. Attack defense, balance. Karena ada shield effect, tapi shield effect-nya mungkin dihindari ketika nanti ada serangan entah itu dari Deadly Magic atau bahkan dari Ball Lightning Hajirin. Oh dicepetin. Mereka ingin cepetin, mereka ingin melakukan lagi karena dari lot tersebut dan berhasil didapatkan oleh Okta. Pertempuran kembali terjadi, Kain dia berhasil menyelamatkan diri. Hajir menjadi korban. Joshua nya bukan berkara mana karena di bagian belakang udah ada 2 player dan ada 1 flick tadi udah dikeluarkan pula oleh Okta, double kill. Joshua dan Hajirin yang tumbang. Lord juga diamankan oleh Dewa United. 5.000 gold. Goldnya naik lagi, Be. Wah, 2 kali lipat dibandingkan dengan beberapa menit sebelumnya. 2.500 menuju ke 5.000 sekarang Lim. Dan ditambah lagi dengan Lord yang memperburuk keadaan tapi membuat Dewa semakin tersenyum lebar. Karena apa? Karena mereka ternyata ada 1v1 yang baru saja terjadi. Tapi sekarang karena Lord masih merge dari bawah, ya harusnya masih aman-aman aja sebenarnya. Oke, ada holy defense juga sih sebenarnya. Di bagian atas masih aman. Defensifnya dari Arthur juga masih oke. Tinggal ngeliat aja nih dive-nya akan sedalam apa karena itu sih dia ada flicker loh. Gue pikir bakal ditarik tadi sama Said tuh ya. Ngeri sih kalau narikin. Nah, Ada Purify juga ada kan. Purify, ada Gold Protection juga kan. Nah, Nanti bakal kedorong mental kan. Nah, knockback dari Kinnya. pokoknya kita akan ngeliat setupnya dari Toshikesu sih. Dan yang Purify cuma Arthur berarti sekarang. Iya. Joshua belum ready dengan Purify. Swift Trinity, Arthur. Harusnya bakal bisa di-clear sih sekarang. Moskov. Ya, makanya kalau defense-nya digunakan aja. Masih aman. Untuk saat ini masih bisa clear semuanya. Cukup tenang. Tapi goldnya lumayan naik 1000 gold aja. Ya, 6.000 gold. Ini bakal di freeze kayaknya. Ya kan, udah mulai di mid. Di top lane juga sama, di slow push aja bawah. Apakah mereka ingin mencoba sesuatu di bawah? Trapping. Dari Dewa? Divine Glaive B. Divine Glaive ditambah lihat kainnya. 2 Legend Sword, Blade of Despair. Oke. Apa yang akan terjadi karena tadi Kidnya mulai masuk ke area terdepan. Kidnya langsung mencoba untuk bisa mengobok-obok tapi tertinggal. Hei, Okta Masih ada order berhasil pulang. Masih aman. Satu jadi korban. Tapi base turret tetap aman. Itu sih. Poin terpentingnya ya. Turret masih aman. Selama ada Arthur sekali lagi. Harus bermain defensif. Menunggu momentum. Dan itu yang dari tadi dilakukan. Minimal sampai dengan Demon Kite-nya levelnya sama dulu 15. Biar ada chance mungkin. Kalau rivernya bisa terdeteksi dari mapnya. Gimana kalau late game nanti B? Kita bahas sedikit late game. Satu club, satu Moskov. Masih ada Lunox. Iya sih. 2-1 masalahnya jadinya. Iya sih, Lunox sih late game Iya. kuat sekali ya. Siapapun, even itu Moskov loh jangan lupa. Loncat ntar jadi Okta Dede kan. Iya. Hilang Arthur. Ungu kuning ya. Iya, ungu kuning. Tiba-tiba Arthurnya kan balik lagi. Itemnya kan baru on the way ke Malefic Gun. Belum Nggak ada loh untuk Rose Gold Meteor kan. Defense Magic nggak ada. Even Rose Gold kayaknya bonyok tetap bonyok B. Bonyok pada terbonyok. Tapi Lord sekarang ya. Whip, Sudah kembali spawn. Hajirin akan set up tempat. Tapi kalau ini sampai dia ketahuan ya, waduh kelarin urusan. Sweeping dulu pasti. Ada Itoshikesu dan juga Kin. Yep. Dua yang Apa? ngebuka. Ini kembali di take over lagi. Komik, Langsung komik, dibuat komiknya. cepat. Dan Lord menjadi pilih dari Kain. Speed of Destruction. Ada Donald Walking. Bahkan sekarang Kain menjadi Kain korban dalam pertempuran tersebut. Maybe-nya bakal ada poker trick. Joshua menjadi korban. Saya lejam seketika. Arthurnya pun masih free untuk bisa mengatakan damage. Sementara sekarang Hajirin dan juga Arthur mereka berdepetan untuk bisa mengatakan damage ke arah dari Itoshikesu. Tapi Baby mundur. Hajirin down. Okta sakit banget damage-nya. Tapi Arthur bergila. Di tengah pun Kin bermain. Oke, Kinnya. Aman, Benar-benar mengacak-ngacak konsentrasi. Di zoning habis ya. Pertempuran di belakangnya tidak dihiraukan. Yang penting Demon Kite nggak ikut. Didorong sampai base start tadi Be. Wah, kedorong ya sampai dengan mid turret. Dan itulah tugas dari EXP laner zone out sedalam mungkin. Oh maybe. Sampai tidak bisa nge-deal damage. Sampai gak bisa pegang retribution. Tapi Arthur menyelamatkan hari dari RRQ, bermain dengan momentum dan waktu. Ini dia yang dicari oleh RRQ. Defense dulu. Tunggu late game. Karena sekarang Malefic Gun sudah di tangan. Dan next, regular spear. Wind of Wind of Nature berarti. Oke, gak terlalu bermasalah juga karena Lunoxnya mungkin ngincernya ke Joshua dulu Be. Joshua dulu pasti. Dia akan dapat space. Joshua-nya
Karena saking susahnya nyari item nih, sampai pecahan-pecahan dibeli semuanya. Pecahan semuanya diambil ya. Agar balance dulu. Dia butuh juga untuk chassis Poldron. Dia butuh juga buat Radiant Armor. Butuh semua sih. Tapi Radiant Armor sih priority boleh sih. Oracle juga butuh. Oracle butuh. Tetap semuanya butuh emang. Makanya pelan-pelan dulu. Ya lagi-lagi. Sekarang Arthur udah bisa bersinar nih. Biarkan Arthur bersinar kan. Itu dia. Late game. Sekarang baru di menit 14. Butuh sekitar 4 menit lagi. Sampai Lord Evolve muncul. Yep. Sampai berang untuk. Ini minimal udah bisa fight 5 lawan 5 nih. 45.000 gold. Nah, sekarang Dewa sebenarnya udah bisa banget buat fight tersebut. Ideal banget untuk jual beli item. Dan jangan lupa ya, kalau Lordnya muncul, Dewa cepet ini. Mhm. Lunok Darkening. Belum lagi spam ulti dari Oh, Nolan. Oktanya Winter juga. Defensif. Tadi Arthur WON udah jadi, sementara dari Maybe itu mengarah ke Maleficent tadi. Ya, Maleficent karena kan tujuan dari Maybe ternyata adalah Rose Gold Meteor. Ya, menghindari burst damage-nya Hajirin kan. Hajirin ada Demon Knight juga kan. Jadi ya bakal main dari depan berarti. Kayaknya Winter lumayan good option deh. Ya, Winter juga boleh. Buat Maybe kan. Blazing Duet kan di tengah-tengah. Wah, apalagi kalau di tengah-tengahnya kena juga Arthurnya tuh. Oke. Itu pasti bakal jadi target sebenarnya buat Maybe. Kembali turun temponya. Dari game penentuan. Kemenangan match pertama untuk Dewa atau kemenangan match pertama untuk RRQ. Semua ditentukan di sini. Dan gue bisa bilang ini 50-50 sih. Even RRQ ketinggalan 5.000 gold. Ini fightable banget untuk mereka. Planning jauh, jangan lupa. Ada Spear of Destruction yang akan membuat Arthur tiba-tiba hadir. Yep. Nah tadi juga begitu baik pemainan Arthur dengan adanya Moskov yang digunakan, sementara sekarang Maybe mempercepat lagi. Damage yang masuk ke dalam tubuh dari Lord. Yuri tarik. Reset kan? Iya, reset. Reset dulu. Dia nggak boleh sampai buang Darkening si Okta. Itu skill yang bisa kill Joshua. Kayaknya cuma Okta ya. Buat sekarang. Tahan Kecuali dulu. mungkin ya bareng ya. Kombinasinya minimal ada Life Bane Oh, untuk Concil. Joshua. Kesu. Si Cashew, ketahuan sekarang posisinya. Tapi Kin mencoba untuk bisa membuat jarak karena beberapa player dan ada satu round Dryad. Pertempuran akan terpecah dalam area tersebut di mana tadi apa Panda dan juga Flicker udah langsung dikeluarkan Down. oleh Sain. Maybe down, kesempatan untuk RRQ. Sementara sekarang Kidnya Arthur. langsung saja mencoba untuk bisa mengusir bunuh karena beberapa player, tapi Demon Knight dan juga Arthur mereka bekerja sama untuk bisa men-take Overlord. Oke, 3 melawan 3 kali ini di bagian depannya. Mampukah kontes tetap dilakukan? Karena resiko tetap masih ada loh. Masih ada Okta dan juga masih ada Kain. Damage-nya cukup. Iya. Battle Retribution juga masih bisa dibawakan nantinya. Dan ingat Lunox-nya masih punya gerakan kah dengan Darkening. Tapi enggak, disengage. RRQ juga sama, disengage. Reset kembali. Reset Reset dulu. lagi. Reset lagi. 1 menit lagi. Ngobrol-ngobrol dikit Lord Evolve tiba-tiba kan. Oke. Menarik ya dari keduanya. Wah, Kinnya. Berasa sih. Buset, Itu buset. dia. Nyeri-nyeri. Udah mulai sakit ya. Yap. Tapi diterusin kah? Ini mau dicepetin. Oke, nyari vision dulu Kin. Beb. Coba dimakan. Oke, Kin. Oh, side. Kalian mulai mendekat. Ada side dengan Corsil. Dan Ramov King disetrum. Begitu baiknya dikombinasi antara Hajir dan juga Said. Di mana sekarang ada satu lagi pergerakan lewat satu belas dan udah langsung dikeluarkan pula Said yang menjadi korban di lapangan pertempuran itu Skeshu. Kepada dari rekan Okta down. Okta loncat. Double kill dari Arthur. Maybe bisa mencoba untuk bisa menyelamatkan diri dengan BMT yang udah dimiliki, tapi sekarang Demon Knight mengejar. Tapi pergerakan lewat item dari Roscoe Meteor dan sekarang Kid menjadi korban dari Arthur. Arthur menggila. Arthur memasak. Lagi-lagi free hit. Moskov 701 sekarang Lord untuk RRQ dan tersisa Maybe seorang diri. Oke, Maybe sendirian. Masih ada 4 detik lagi sebelum Kayaknya akan join ke dalam pertempuran. Sempatkah Maybe? Sempatkah mereka mempertahankan satu area defense yang mereka punya? Karena sekarang Moskov yang dipakai belakang. Ada window letter yang udah dikeluarkan pula, tapi Lordnya pun udah menghilang sekarang. Rekan-rekan Bisakah? dari Dewa, mereka kembali respawn dan siap defense kembali. Masih bisa bertahan. Dewa United mengusir RRQ dari base mereka. Kondisi berbalik. 2 base start hilang. Tapi game on, game masih berlanjut. Pukulan keras dari RRQ. Mereka ambil alih goldnya. Mereka ambil
teritori turretnya. Mereka dapatkan base turret di bagian mid dan bottom lane. Memanfaatkan momentum untuk bermain dengan laning jauh. 90 detik untuk Lord selanjutnya. Jangan lupa, laning bawahnya cukup merepotkan Dewa. Yap, mereka nggak punya yang cepat banget kan untuk split push. Apalagi kalau nanti ternyata bisa disandingkan sama Arthur. Jangan salah loh, split push bisa jadi winning condition RRQ. Itu dia, Arthur bermain di laning jauh. Boleh sih di cover salah satu pemain. Dan match-up-nya siapa? Match-up-nya. Mau taruh kain. Kayaknya agak susah gak sih? Agak susah. Ada Win of Nature juga kan. Malah bisa dibalikin gak sih? Arthurnya nanti bakal ngejar ke kain. Itu dia. Sekarang Kin pun harus sadar kalau dia nggak sekeras awal. Dia bisa ditumbangin. Dan Demon Knight mungkin di awal nggak ada damage, tapi sekarang udah ada Divine Build. Lihat, Ada Genius. lihat dari gold grab-nya. Udah mulai turun. Ini dia, ini sama yang terjadi dengan RRQ di game yang kedua kan. RRQ unggul di awal, Dewanya unggul di late game. Sama halnya persis kayak gini. Late game. Emang tinggal nungguin momentum. Seberapa banyak pun gold yang dipegang sama Dewa. Walaupun terlalu jauh. Tapi lihat bagaimana late game dari RRQ-nya. Sekarang bahkan secara individual Arthur pun di atas dari maybe secara gold. Ya walaupun perbedaannya paling di gonta-ganti item terakhir ya. Iya. Yep. Tapi ya tetap aja sih. Ini ngeliat kalau memang momentum comeback-nya ada di RRQ nih. Atau mungkin sekarang Itoshi Cashew juga tidak harus membuka ruang yang begitu jauh dari pergerakan Kain karena dia tadi Kain disamperin terus loh sama Said. Nah itu Bener-bener disamperin tanpa ada yang bisa ngalangin di depan, bro. dicari kan Ya gara-gara sementara ada. Itoshi Cashew kan tadi mencoba untuk bisa ngebuka ruang ke sisi yang berbeda kan. Mhm. Apa Tapi- sekarang waktunya untuk nge-cover Kain aja gitu di area objektif? Wah itu susah sih. Cover kain berarti cuma numpuk di satu bush ya. Gak dapat apapun berarti dan ini dia gerakan. Oh, Gerakan. gerakan-gerakan mengerikan. Itu Oke, dia. Ingat split push juga bisa jadi winning condition RRQ. Yap. Di-shot lagi. Wave minion di area mid masih belum sampai tapi di bagian bawah. Hey, belum Siapa? ada. Seperti ya. Siapa Tahan. yang Gerakan. Ditahan sama Oh. Joshua, ini nggak dikasih reset sama Joshua. Siapa Yap, yang yap, Bawa yap, yap. show! Oke, mulai ketahuan. Sekarang Said. ada sebuah migrasi pemain tadi yang sudah terlihat. Bahkan terlihat dengan Wrap Driver sudah dikeluarkan pula. Akan seperti apa Kidnya menjadi orang terdepan. Lord-nya, Kidnya Lord-nya. mulai mendekat. Lord! Demon Knight! Menjadi milik dari Demon Knight. Pertempuran Retribution kali ini dimenangkan oleh Demon Knight. Langsung mundur, semua mundur, gak ada korban memang. Satu pun gak ada yang hilang. Dan dengan pressure minion yang banyak, safe sih. Safe kah? Wah. Masih aman, tenang, masih aman. Sabar. Masih aman. Sabar. Tanda. One day, one minion gak ada ya teman-teman ya. Ya. One day, one minion gak ada. Oke, Aman. oke, sekarang masuk di menit 22. Lord masuk dari arah tengah. Trilane push berjalan dengan cukup baik. Dan ditambah Lord Evolve, mereka tinggal tempel aja nih Lord Evolve-nya, dapetin damage reduction. Dan itu yang akan dimanfaatkan untuk push dari RRQ. Oke, sekarang Lord masuk lewat mid lane dan mampukah Dewa United bertahan? Oke, menjadi kemenangan pertama kah untuk RRQ OC. Dengan berhasilnya mereka mengamankan karena satu Lord ini bahkan tadi Red of Drive sudah langsung dibuangkan pula. Mulai Ketarik! akan masuk ke area terdepan. Tapi sekarang itu si Kaisung kehilangan begitu banyak aspek di dalam tubuhnya. Tapi sekarang Lordnya udah mulai masuk ke area dalam. Untuk mereka hanya 3 menyelesaikan saja. Kayaknya melejap. Arthur Bakira. Arthur. RRQ 2-1 selesai. Kemenangan pertama RRQ Hoshi. Setelah evaluasi singkat di match kemarin, akhirnya selesai dan Dewa United kalah. Tapi itu dia gameplay late game dari kedua tim. Eksekutor dari RRQ perpindahan lane cukup cepat, tapi Arthur membuktikan kalau gold lane bisa dimainkan oleh dia. Sangat late game. Sampai ada Lord Evolve. Dan Battle of Retribution yang sangat menarik sekali barusan. Dimainkan di momentum yang begitu tepat sasaran. Lord yang krusial. Dan juga cara push yang betul-betul on point. Hingga tadi ada satu basic attack terakhir dari Arthur. Baru bisa menghancurkan base dari Dewa. Dan kemenangan pertama setelah kemarin mereka mengalami kekalahan yang mutlak. Sampai kali ini mereka mendapatkan kemenangan dan kemenangan tersebut akan menjadi modal yang baik untuk memulai musim ini sepertinya. Dan penggunaan Retribution di saat-saat genting tadi Lord yang terakhir Prof dari Demon Knight.
harus terancam dulu kayaknya. Andai itu gak dapet tadi, beda ini ceritanya. Beda kasusnya. Beda. Ya, tapi defense maksimal dari Dewa ternyata masih gagal ya. Dan ya langsung saja berarti kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama host kita. Silakan Bude dan juga Bule. Begitu ramai di MPL Arena karena ini adalah kemenangan yang dinantikan untuk tim RRQ. Luar biasa sekali kita sudah mendengar di sini Kingdom yang bersorak-sorai. Tapi kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol di sini sama teman-teman dari RRQ Hoshi. Halo Said, gimana Said kabarnya hari ini? Sehat sekali, tapi dari Said sendiri ya. Cara kalian bounce back secara mental, gimana sih Said, bisa di-share nggak sama kita? Karena permainan kalian tuh benar-benar beda banget loh hari ini. Dan tetap percaya satu sama lain. Dengan tetap percaya satu sama lain ini ya, kita lihat bahwa season 18 kalian melakukan banyak perombakan, pergantian nama. Apa sih mindset kalian di season 18 ini? Apa yang kalian pikirkan tentang season 18? Nama baru, semangat baru, biar wangi sih. Biar wangi, biar ke Surabayanya harum. Harum. Oh, biar ke Surabayanya harum. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat dari historinya, di Surabaya itu RRQ menang juga kan Bude? Iya. Apakah akan mengulang sejarah? Kita nggak tahu. Mana tahu kan langsung terbukti ya nama baru, harum dan hoki baru juga. Ya, amin. Iya, amin. Tapi kalau misalnya dari Said dan juga teman-teman sendiri, ada kesulitan gak sih mungkin dari komunikasi atau untuk menyatukan chemistry satu sama lain? Ya, kita soalnya punya waktu 2 bulan sebelumnya, jadi kita lebih gampang buat nyatuin chemistry dan komunikasi mungkin. Tapi ngomongin tentang komunikasi, kita juga kan melihat ada sesuatu yang baru. Sekarang tim RRQ punya satu player, juara dunia dengan piala segambreng. Welcome Demon Kite to MPL Indonesia. Halo, thank you. Makasih. Oh, sama-sama. How's the vibes in MPL Indonesia? I think the vibes is good, yeah, and it's fun to play here. Seru main di Indonesia, vibes-nya keren. But what do you love the most about MPL Indonesia or RRQ now? Sorry again. What do you love the most about RRQ or MPL Indonesia now? I think the fans here is very supportive about the team, and I like playing here. Jadi fansnya mantap, seru, semangat, dan senang main di MPL Indonesia. Yes, itu dia. But yeah, Demon Kite. This is my question. I'm curious. What should I call you? Is it Demon or Kite or Demon Kite? Everyone calls me DK, so can just DK. Okay. DK. Okay. Swag. Tapi, but yesterday you play your first match in MPL Indonesia. What happened back then and how do you bounce back for this match? I think yesterday was a tough loss because we didn't really perform what we perform in Scrim, and we just reset, just move on, and new day, new game. Oh, yes. I love that energy. New day, new game. So, Demon Kite, is there any difficulties that you feel? Actually, I think communication a little bit. I'm having hard time communication a little bit. That's it. Oke, jadi memang awalnya kalau misalnya ditanya ada kesulitan nggak sih? Ada sedikit tentang komunikasi. Tapi sekarang kayaknya udah aman, terbukti udah menang kali ini Bude. Sudah menang. And coming to Indonesia, what is your most expectation or do you want to meet someone in MPL Indonesia? For me, I want to meet BTR and Onyx Oh, BTR and Onyx. Why BTR and Onyx? because in previous season, I always watch Onyx and BTR and they perform really well. So I'm just excited to fight against them. Wah, datang ke MPL Indonesia pengen bertemu dengan tim-tim yang terkuatnya, ingin merasakan juga bagaimana melawan tim terkuat di season lalu. Do you miss Eman? Yeah, Ya. wah Eman ya? kangen Eman. Rindu Eman. Tapi Demon Kite, thank you. We are done here, but not yet for your international fans because
our MPL Indonesia English caster wants to meet you and talk to you, so you can go to our friend Mirko, Eterna, and Arasi. Ya. Oke, Belum wow. selesai. Dia dari sini tapi buat international silahkan Demon Silahkan. BK. Itu dia, karena kan pastinya dari international fans Demon Knight juga penasaran kan. Kita lihat tuh, langsung banyak yang bersorak-sorai. Cuman kita belum selesai sama teman-teman dari RRQ lainnya. Karena mungkin di sini Sabila pengen nanya sama Joshua. Hai Joshua. Halo. Gimana Joshua adaptasinya sama teman-teman yang lain? Ada yang galak gak? Hajirin galak gak Hajirin? Hajirin galak banget sih. Oh galak? Galak. Diapain sama Hajirin? Kayak kemarin kalah kayak aduh harusnya berani aja gak sih main gitu. Dia kesel sendiri gitu. Oh. Tegas, lebih ke tegas lah, bukan galak. Tegas dan galak yang penting membuahkan hasil yang baik. Yes. Ya. Joshua akhirnya di sini bermain juga bersama dengan tim RRQ. Gimana sih? Ini kan membentuk tim yang baru juga nih bersama 3 member yang baru masuk RRQ juga. Bagaimana dari Joshua sendiri? Ya yang pasti butuh waktu juga buat prosesnya. Kayak kita butuh penyesuaian juga terutama sama Demon Knight kan karena dia masih belajar bahasa lah. Tapi yang kita pikirin cuma satu kayak karena kita mau menang di sini ya kita harus coba yang terbaik itu aja. Oke, ingin coba yang terbaik. Yes. Ingin coba yang terbaik dan juga memberikan yang terbaik pastinya. Tapi di sini aku pengen yang katanya Joshua galak dulu. Aku pengen minta klarifikasinya dari Hajirin. Emang benar? Emang benar kamu galak katanya? Enggak. Bohong dia bohong. Beneran gak? Bohong. Itu udah fix ya klarifikasinya bohong Ya, jadi ya. ya. Tapi dari Hajirin sendiri nih. Permainan kamu benar-benar luar biasa kalau kita compare di first match kemarin hari. Dari Hajirin gimana nih buat bisa nge-up mental anak-anak yang lainnya? Mungkin dari Coach Adi sih. Oh. Kemarin kita sempat dimarahin Coach Adi kan. Katanya main kita nggak seperti biasanya. Jadi kita hari ini kita buktiin lah sama Coach Adi. Jadi memang peran Coach Adi di sini benar-benar menyatukan kalian semua ya. Ya. Nah dari Hajirin sendiri untuk di season 18 ini dimana kita ngelihat tim-tim yang lain itu benar-benar luar biasa banget, benar-benar step up banget walaupun masih ada tim-tim yang belum bermain nih jadi masih belum tahu. Tapi dari Hajirin sendiri bisa nggak sebutin satu tim yang berbahaya banget kalau menurut kamu? Siapa ya? Mungkin 2 sih, Onyx Bigatron. Onyx sama Bigatron. Berkaca dari musim lalu ya. Tapi Ajirin kan kamu kedatangan lagi Arthur. Player baru tuh hadir kembali. Ada juga Clay, ada Adi lagi. Gimana vibes dari RRQ nih untuk season ini? Makin seru. Makin seru. Tapi kasih tahu dong yang seru-seru di pojok Arthur. Halo Bude. Halo Arthur, welcome back Arthur. Ini welcome new atau welcome back ya? Suasana baru sebagai gold laner dari RRQ. Wah, bagaimana pengalaman jadi gold lane? Ngeri banget diincer terus. Diincar terus. Kemarin menjadi perdanamu, ngelawan langsung EVOS. Ya. Bagaimana? Kemarin dan sekarang kayaknya beda loh. Kayaknya kemarin sempat di sekolahin Erlan kan, jadi udah belajar lah. Ya. Udah belajar. Tapi hasilnya hari ini Moskowmu pada tak tersentuh. Apakah kamu mendapatkan pelajaran-pelajaran dari siapa nih untuk hari ini? Ya banyak lah dari coaching staff juga sama tim juga ngebantu kan, jadi ya bisa main bagus. Bisa main bagus, tapi pastinya kalau dari Arthur sendiri, ada challenge tersendiri nggak sih pada saat kamu harus switch gitu? Role yang tadinya kamu udah nyaman, sekarang kamu harus switch. Challenge-nya ya banyak sih, cuman paling karena sama-sama main core kan, jungle sama gold lane, jadi ya nggak terlalu lama sih buat adaptasinya. Udah mulai jatuh cinta dengan gold lane? Dikit. Baru dikit, akan meranjak ya? Ya semoga lah. Kan ini banyak juga yang ngomongin, wah Arthur gold lane masih penyesuaian. Dari kamu sendiri sebagai gold lane, ini tahap apa sih? Di fase apa? Iya masih penyesuaian, masih belajar-belajar juga lah dari player-player lain. Oke, tapi inilah dia momen kemenangan dari RRQ, Sabila. Itu dia, dan pastinya kita semua sudah melihat bagaimana untuk di match kedua kita. Permainan yang cukup luar biasa sekali diberikan oleh tim RRQ Hoshi. Dan sekarang Kingdom, marilah kita sambut, ini dia RRQ Hoshi.
Stop. Nah, ini yang dicari. Sabar. Welcome, Arthur. Halo, Bung KB. Pertanyaan pertama gue langsung sih sebenarnya. Ini lu pindah gold lane, kemauan lu atau bukan kemauan lu? Kebutuhan tim. Itu jawabannya teman-teman. Kebutuhan tim. Tapi kebetulan terpenuhi nih. Match kali ini menang. Kebetulan pakai Moskov, bahkan berani nih di pick atas Moskovnya. Apa emang karena lagi pede, emang powernya nemunya di Moskov atau gimana nih? Lagi pede aja sih kayaknya hari ini harinya Moskov deh gitu. Harinya Jadi, Moskov? Ya di pick di atas. Oke, berarti minggu depan expect aja berarti kalau misalkan menang game 1 pakai apa, pakai itu lagi. Bisa jadi. Bisa. Tapi ini kayak lagi unlucky banget loh kalau ngomongin soal Brody-nya nih Arthur. Game kedua kayak ketangkep terus nih. Gimana? Ngelihat combo yang diciptakan sama Dewa ngegangguin kamu terus sampai 7 kali loh death-nya. Ya paling tadi kurang expect aja sih dari alisnya Kin sih. Jago banget alisnya. Dia jago banget ya. Iya. Oke. Tapi kalau ngomongin pas Moskov, bener sih hari Moskovnya Arthur banget nih. 0 death. Game 1 kan 801 kan tadi kan. Sorry 403. Game 3-nya itu 801. Ini gimana nih tutor Moskov? Biar nggak tumbang nih gimana? Tutor. Kan biasanya banyak yang ini kan, ulti terus masuk ke tengah-tengah kan. Penyakit Nah, Moskov gila? Moskov gila. Oke. Nah jangan jadi Moskov gila aja. Jangan jadi Moskov gila. Tombak kena berarti diem dulu. Diperhitungkan aja gimana Oh. tim fight-nya gitu. Catat semuanya. Jangan jadi Moskov gila kata Arthur ya. Tapi gimana? Sharing dong sedikit. Apa nih yang mungkin dipelajarin dalam kurun waktu pre-season kita. Sampai akhirnya Arthur pure di gold lane ini sekarang bener-bener berpindah. Itu kan udah sempat dijelasin kan sama-sama core. Ya. Cuma spesifik apa nih yang menyulitkan di bagian gold lane ini? Mungkin yang paling sulit yang gua rasain dari laningnya sih, paling kerasa sih. Dari laningnya tuh kita harus ngerasain kan, main hero-nya beda-beda terus kan. Nah itu dari Scream ya belajar laning sih kebanyakan. Itu dia. Dan kalau ngomongin Moskov, tadi kan udah kamu jelasin juga kayak ya jangan jadi Moskov gila dan segala macam. Perbedaan emblem juga nih, karena kamu sama-sama pakai Bargain Hunter. Oke, Bargain Hunter kita simpulin pengen cepet-cepet jadi kan, menit 9 join war. Ya. Tapi perbedaan Swift sama Trill ini nih, ada hal spesifik nggak yang pengen dilakuin dari 2 game tadi kan? Game 1 sama game 3. Paling kalau ini sih, kalau Swift itu biasanya kepake kalau banyak tank-tank kerasnya gitu. Jadi bisa ke Belerik, ke Uranusnya gitu. Kalau yang Di Trill late kan, game lebih kepake lah daripada Trill. iya 10%-nya tadi kan ya. Ya betul. Kalau misalkan gara-gara Trill ya damage-nya lebih berasa. Tapi ini kita ngintip sedikit nih. Salah satu klip mungkin yang beberapa kali juga sampai kita lihat tadi di game yang ketiga. Gak ada Moskov gila. Dan sebenarnya kalian tertekan di sini. Di game ini kalian early-nya nggak jalan baik. Harley loh padahal kan kita Ya. ngomongin Harley Esmeralda nggak dapat momentum early-nya. Apa yang terjadi di early mid game-nya nih Arthur? Boleh di-sharing nggak sampai kalian akhirnya nemuin late game-nya nih? Early mid-nya mungkin dari tim fight 4 lawan 4-nya aja sih. Mungkin tadi kurang berjalan baik yang gak sesuai yang kita expect lah. Jadi ya mau nggak mau kita main from behind, pelan-pelan kita cari timing masuk gitu. Tapi gimana feel-nya? Biasanya kan kalau Arthur kan ya deg-degannya pas lagi adu retribution kalau misalkan lagi Ya. behind kan. Sekarang jadi behind-nya tuh dalam artian lu carry utamanya nih. Kan ya ibaratnya bisa comeback gara-gara lu juga dong Moskovnya. Ya. Late game lagi kan. Apa yang dirasain nih perbedaannya nih pas megang gold lane? Kalau gold lane pastinya kan mata-mata semua musuh pasti ke gold lane kan. Target utama kan. Jadi ya yang paling harus di ini aware-nya aja sih. Tahu posisi musuh di mana, skill-skill yang bahayanya mana, ya itu doang sih. Setuju atau tidak? Di match tadi itu Kin ngerepotin banget buat RRQ. Setuju banget. Tetap setuju ya. Sampai game 3 pun yang tadi soal ngomongin pemilihan dari Swift juga kan. Betul. Karena ada tank juga. Ya yang menariknya juga kalau kita ngomongin soal match ini kan kebetulan bounce back-nya kalian. Habis kemarin kalah 0-2. Apa nih pelajaran yang diambil dari match 0-2 yang kalah dari EVOS ke Dewa sekarang? Kalau kemarin yang gue lihat mungkin mainnya pada belum berani bikin gerakan aja sih. Hari ini beda banget lah. Udah semuanya pada berani mainnya. Oh, lebih berani berarti ya? Iya. Oh sama satu lagi nih biasanya paling banyak ditanyain.
Coach Adi ini dampaknya kayak gimana nih kalau boleh sharing dikit aja. Karena kan ya kita tahu lah Coach Adi sebagus itu Arthur. Tapi kan mungkin di luar sana mempertanyakan Coach Adi, balik lagi gitu kan. Ya, ya dia yang apa ya? Yang dari strategi semuanya mental dia yang ini sih ngebantuin. Jadi dia efeknya ngebantuin banget sih. Impactnya ke tim. Impactnya ke tim luar biasa ya. Dan mungkin Arthur juga bertanya-tanya, kenapa saya di sini gitu kan? Karena emang kita bakal lempar ke MVP, kebetulan MVP-nya adalah Arthur untuk kali ini. So kita lempar ke MVP. Thank you Arthur. Thank you. Berbeda ya. Setelah bukan. Sekarang dia berubah menjadi God Laner. Tapi memang ada kesulitan kok. Pastilah. Pasti ada. Indah, Mak. Mereka pasti ngerasain susahnya. Mesti kalau nggak sulit bingung juga kita ngadepin. Iya, kan ya memang lah. Maksudnya pro player pun dia nggak Pasti bisa ada kesulitan lah yang secepat dihadapin itu. lah. Spear of Destruction. Moskov gila tuh. Lah kan saya Oh ini nggak gila dong. terbang saya tadi barusan. Iya, nggak jalan dong deket. Timingnya pas. Deket doang. Cobain. Cobain. Kamu jadi Ruby tadi ya di situ ya, Kabe ya? Jadi apa? Jadi Ruby. Arthur lewat lu Nangkep sambit. Arthur. Lah, Langsung lu. Pak, itu tadi saya bikin divine binding sih. Oh, jadi Audi kamu Iya. boleh. Nggak bisa lewat dia tadi. Ikat. Tertangkap basah Pakai tadi. lasonya aja kan. Iya, tapi ya kelihatan ya dari game tadi ada tugasnya masing-masing. Mungkin teman-teman ngelihat kayak Joshua mati mulu bang. Ya tapi kalau Joshua-nya nggak mati, berarti skill Lunok nggak kebuang. Betul, gak ada job test mati dong kalau gitu. Iya, skill Lunok nggak kebuang berarti Arthur nggak free hit. Nah, Nah, kan banyak lagi. Sama kayak saya juga kan, saya kan tumbangnya 8 kali nih. Heeh. Itu bisa jadi buat nutupin Arthurnya juga. Kamu tumbang 8 kali. Siapa? Said. Said. Ya. Oke. Said tumbang 8 kali karena memang dari tadi kelihatan sih, tapi yang paling tuker tuh menurutku Rin tau, Hajirin. Hajirin. Dia sebelum tumbang nih nggak pernah pakai pikir buat kabur gitu. Itu dia. Pakai pikir ke depan dia. Loncat pokoknya. Langsung burst. Ya urusan mati apa kagak belakangan lah. Yang penting hajar orang dulu ya. Kan Iya. itu makanya alasan kenapa dia jadi L flicker depan. Ih, tapi bagus soal ini. Bagus. Yang ini. Iya. Ya mungkin ada beberapa kan momen dia yang kurang bagus impactnya kan. Iya. Tapi poin ini oke menurutku. Yang ini on point. Karena Tuker. nggak dibutuhkan kan. Yang ini on point. Mungkin di game ini banyak orang ngelihat ya KDA ya apa 1710 tadi Iya. berapa? Tapi dia masuk. 17. Iya 17 tadi. Beban 110. apa gimana? Tapi setidaknya di luar itu ada pergerakan dilakukan loh guys. Nah, Santai. tetap Rich Guy by Todak Arthur. Penggendong handal ya, Gendong, dua title. Dari Perry. Kin masih di sandbag nih. Ini Uranus pakai Master Assassin. Iya. Tetap job desk-nya mah sama. Zoning, tetap zoning. Zoning Zoning juga. ambil ujung. Nerima damage iya, nerima damage ya kan. Kasih damage juga. Gak bisa, kayaknya dia gak bisa kalau gak ini dah. Kasih damage. Gak bisa bikin action tuh kering ya. Iya kayak Boleh sih Pak, kayak gitu Pak kadang Pak. ya Ada juga kadang pemain kayak gitu Pak. ya itu skin kayak Iya. gak bisa, kayak tenang dah. Bener. Kayaknya Makan tak kenyang. makan